Welcome back guys, this is Densai guys 99 signing in. Dan ya, gue udah berapa lama nih? Udah berapa minggu gue nggak upload video ya. Aduh, sorry guys. Ya, agak sibuk beberapa minggu terakhir. Ya, ini karena ya kerjaan gue sehari-hari ya emang menjual barang ya, pedagang ya, menjual barang demi sesuap nasi. Jadi karena bulan ini kan menjelang bulan puasa, jadi ada beberapa kesibukan untuk ngurus salah satu toko gue. Dan sekarang gue masih di posisi di Halim, lagi jalan menuju ke salah satu tempat usaha gue di Mangga 2 Square. Jadi ya mudah-mudahan gak hujan, mudah-mudahan gak macet, dan gak ada razia. Meskipun gue udah lengkap nih posisinya, motor gue udah gue lengkapin semua, plat nomor ada, knalpot gue pakai yang slip on biar nggak terlalu berisik, biar nggak ngundang perhatian polisi juga. Dan ya, yang penting selamat sampai tujuan. Dan buat teman-teman gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja, mudah-mudahan sehat-sehat aja semuanya ya. Dan ya, gue minta maaf banget nih baru upload lagi. Jadi oh, bunyi motor apa tuh? Oke, motor apa itu? Kok suaranya menggelegar gitu? Oh, motor Supra bawa barang. Tapi suaranya kok kayak Vespa ya. Waduh, itu motor. Lampu merah. Ini lampu merah atau lampu hijau? Lampunya mati bro. Waduh, lampu merahnya mati. Oke deh, pelan-pelan, pelan-pelan, ambil sen, pelan-pelan. Sorry guys. Kasih sen dan kasih isyarat tangan mungkin lebih aman ya, kalau mau belok. Bus. Gue kalau ngelihat bus itu gue jadi teringat ada ya, ternyata ya, yang suka berburu klakson telolet. Gue lucu aja sih denger namanya telolet. Kenapa harus telolet gitu loh? Klakson telolet dari bus-bus gitu. Jadi kalau ngeliat di YouTube gitu, suka ada anak kecil megang handphone ya kan, ngerekamin pinggir jalan sambil nungguin bus lewat. Jadi berharap bus ketika lewat tuh bunyiin klakson teloletnya. Dan itu bunyinya macem-macem bro, ada bunyi lagu gitu klaksonnya. Dan gue baru tahu ada yang suka berburu video klakson bus. Keren juga anak kecil gitu-gitu. Ntar lama-lama dia bikin vlog lagi, diupload ke YouTube. Lucu. Tapi kalau bus dalam kota biasanya jarang sih yang klakson telolet gitu. Lucu. Gue dengernya lucu bro, masa dibikin lagu bro. Klaksonnya. Mobilnya, knalpotnya itu loh.
Kalau di Amerika sana ya, kalau ngeliat modif mobil yang head on tapi mobilnya nggak ngebut, jadi cuma suara doang gede, modifnya head on, aerodinamis, body kit segala macem, itu disebutnya racer. Sedangkan kalau mobil yang emang modif mesin yang suaranya memang karena performa ya, itu disebutnya tuner. Tapi beda banget sih perbandingannya. Jadi gede suara bukan berarti ngebut, jadi suaranya gede padahal ya pelan banget bro. Jadi orang nyebutnya racer. Ada aja ya. Mungkin contohnya gue ini modif motor nggak jelas, performa mah nggak ada. Performa standar-standar aja, nggak bisa ngebut juga. Ngapain juga ngebut di jalanan loh, serem. Gay. Meskipun kita ngebut, kita tahu kita bisa mengkontrol situasi, tapi jangan salah, shit happens in everything. Masalah bakal muncul dimanapun berada gitu. Jadi ketika lu ngebut, lu ngerasa mengontrol sesuatu, mengontrol motor lu, mengontrol situasi, tapi ada aja sesuatu yang bisa bikin lu celaka. Shit happen, man. Waduh, ada yang mundur. Wah, gimana jadi macet itu deh. Di jalan kecil gitu malah dia mundur, bikin macet-cin. Ya kebetulan stangnya udah gue tinggiin nih. Gue balik posisinya, yang tadi ya turun ke bawah, jadi gue naikin turun ke atas, dan itu ngebuat riding positionnya lebih enak. Tunggu bentar, helm gue kayaknya yang di belakang di jok miring deh. Oh bener, miring. Ini gue buka aja deh. Aduh, motor gue kotor banget, gue mau cuci ya. Cuci motor dulu. Ini agak repot nih kalau naik motor ginian nih, bawa helm 2. Ribet bro. Kalau bawa helm 2 bener-bener ribet. Mending gue masukin tas dulu. Oke, it will hold for a moment. Jadi bertahan sebentar, gue taruh di tas, jadi mungkin agak ngegantung-gantung helmnya karena gue belum pasang jaring pengikat helmnya nih, belum pasang yang bener-bener kuat, terikat penuh. Jadi ya mendingan nanti aja di parkiran aja, panas pinggir jalan. Oke, kita lanjut. Oh ya guys, gue minta pendapat nih. Kalau kita ngomongin masalah cuaca ya, sebenarnya itu harusnya kan kalau biasanya kan bulan ini tuh udah masuk ke bulan kemarau kan ya. Tapi kayak ngerasa panas iya, tapi masih hujan gitu loh. Apa ini karena global warming? Gue sebenarnya awal-awalnya sih agak kurang percaya juga ya. Sebenarnya efek global warming itu sampai separah itukah, sampai sebegitu kejadiannya kah gitu, maksud gue. Apa iya terasa efeknya, dan gue melihatnya oh iya ya, kalau di tahun-tahun sebelumnya biasanya bulan-bulan sekarang tuh udah panas, tapi kok sekarang masih musim masih hujan juga gitu. Kadang aneh juga sih ngelihatnya ya, apakah ini yang namanya benar-benar global warming atau
Bagaimana efek perubahan cuaca atau gimana? Karena di beberapa, di Amerika pun, di luar negeri pun juga rata-rata mereka bilang gitu, yang seharusnya sudah musim panas atau musim apa, tapi kok masih belum berubah-ubah musimnya gitu. Is that global warming? Tapi ya mudah-mudahan jangan sampai benar-benar merusak bumi. Ya mungkin banyak ya produsen-produsen atau pabrik-pabrik kendaraan ya kan, ngejualin mobil sebanyak mungkin, ngejualin motor sebanyak mungkin ya kan, dan polusi itu yang sebenarnya juga bakal menciptakan global warming gitu ya. Jadi sebenarnya sih nggak bisa, kalau menurut gue sih ya guys, kalau menurut gue sih nggak bisa kalau kita cuma sekedar membatasi para produsen gitu-gitu ya, untuk mengurangi produksi gini-gini. Karena bagaimanapun kendaraan sebenarnya salah satu kebutuhan masyarakat gitu. Cuman yang jadi ya mungkin salah satu penyelesaian masalahnya adalah ya gimana produsen ikut mengambil serta gitu loh dalam penghijauan bumi, dalam artian di samping mereka produksi kendaraan-kendaraan bermotor yang menciptakan polusi udara, tapi di satu sisi juga harus ikut membantu untuk mengurangi polusinya gitu. Jadi jangan sekedar memproduksi, tapi efek dan dampak lingkungannya tidak diperhatikan. Ya mungkin itu kalau menurut gue ya seharusnya kan begitu. Dan ya nggak cuman produsen ini segala macam ya, maksudnya pabrik-pabrik produksi barang apapun itu kan pasti namanya produksi atau pabrik kan pasti menggunakan mesin ya. Mesin itu kan pasti mengeluarkan gas buang biasanya. Listrik pun juga ya kan, untuk memproduksi listrik kan kita pasti mengeluarkan limbah atau mengeluarkan polusi juga. Nah itu tuh harus ditimpalin dengan ya pemeliharaan lingkungan gitu. Nah cuman masalahnya ya mungkin beberapa sudah ada yang mengatur, sudah ada yang melakukan, tapi kurangnya pengawasan jadi serasa tidak maksimal. Maju pak, panas pak. Pak panas pak, maju. Oh. Oke. Waduh, ternyata pada mau belok ke kanan, muter balik. Oke guys, minta pendapat lagi dong. Menurut lo lebih suka suara mana nih, Akrapovic yang gue pakai slip on kayak gini atau yang full system yang agak berisik gitu? Minta pendapatnya dong. Kira-kira lebih enak mana didengarnya kalau di video? Siapa tahu ya bisa gue pakai seterusnya. Hari ini kan gue masih bongkar pasang. Di satu sisi suaranya lebih adem, suara slip on adem, lebih padat. Sedangkan kalau Akrapovic itu, waduh ini yang bawa NMAX beloknya belok tajam tapi kaki nggak turun, jadi nggak siap. Untung nggak ditabrak dari belakang. Ada aja, hati-hati bro, hati-hati, jangan terburu-buru. Nah kalau gue pakai knalpot full system, gue takutnya suara mulut gue nggak kedengeran. Atau bukan nggak kedengeran, biasanya itu suaranya kan bener-bener gede. Jadi gue yang nyetir, gue yang naik motor aja pengang suara itu. Suara Akrapovic kalau dibikin full system itu suara gue pengang, jadinya gue ngomongnya kayak teriak-teriak gitu jatuhnya kalau kayak gitu. Jadi ngomongnya teriak-teriak, capek sendiri. Biar suaranya kedengeran. Tapi kayaknya lebih gimana nih menurut teman-teman? Lebih enak yang mana? Ya, udah sampai. Kita masuk dulu ke parkir basement.
Hadem. Di sini emang nggak ada parkir khusus untuk motor 2,5. Biasanya kan suka ada tuh di mall-mall. Tapi ini nyatu kayak biasa, nyatu sama motor-motor lainnya. Tapi di sini parkirannya cukup lega, banyak space kosong, jadi aman. Sekarang kita jalan ke toko gue, ada di lantai dasar. Oke, kunci udah, tiket karcis udah. Sekarang kita jalan. Yap, akhirnya nih salah satu toko gue di Mangga 2 Square, Diecast 99 Collectible. Jangan dikoreksi itu tulisannya, gue mesen di tukang spanduk untuk tulisannya collectible, di printnya malah collectible. Cuma minta ganti kesian, orangnya udah bapak gitu, jadi ya udahlah, jadi aja. Oke guys, mungkin gue skip dulu dan gue lanjut nanti. Oke, see ya. Oke guys, gue udah selesai ngurusin. Sekarang kita lanjut dari Mangga 2 Square, kita lanjut ke ITC Roxy Mas. Ya, ke ITC Roxy Mas. Udah sore nih, mudah-mudahan belum macet. Well, that's it guys. Cukup sekian video gue, dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. This is Dance Diecast 99 signing out. Don't forget to subscribe and likes button, klik. Ya, maksudnya itulah, pencet tombol like dan subscribe. Tunggu video gue selanjutnya. Dan gue Dance Diecast 99 signing out. Bye bye. Dadah. 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 Dadah.